Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Rafiz dan pendampingnya Bu Sarifah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 103. Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan pembahasan daripada ayat 97 surat Al-Baqarah ini oleh Ustadz kita Bapak Rijal Ahzani. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Sehat Bu ini. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Pak Ustadz. Amin, amin. Marilah Bapak-Bapak kita mendengarkan kajiannya oleh Bapak Ustadz Rijal Ahzani. Silakan pada Ustadz kembalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat kita lahir dalam keadaan Islam, nikmat kita beriman, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari tempat yang gelap gulita pada tempat yang terang benderang. Baik, pada pagi hari ini kita bahas kembali Al-Quran. Yang kita bahas Al-Quran, besok juga Quran, kemarin Quran, nanti siang juga Quran, sore nanti Quran lagi, malam jalan tidur Quran terus, dan Quran lagi, Quran terus. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti menggapai nama ilahi, artinya tidak akan pernah berhenti kita membaca Quran. Kita tidak akan pernah berpisah lagi dengan Quran, karena Quran akan menjanjikan pada kita syafaat. Terakhir ayat 95 kemarin ya, 95 Al-Baqarah, 96 ya. Saya review aja bahwa orang Yahudi pada saat diminta muabalah ya, kalau kamu benar coba minta mati, itu saya baca kemarin tafsir itu peristiwa muabalah itu. Mubahalah. Jadi dia mengatakan dia benar, kita katakan kita benar, maka disuruh oleh Allah mubahalah. Mubahalah itu bersumpah kalau kamu benar, maka aku yang kena kutuk oleh Allah. Dan tapi kalau aku yang benar, maka kau yang kena kutuk oleh Allah. Mubahalah ya. Jadi kemarin fataman naul mauta, mintalah mati. Kalau kamu memang benar ya. Ternyata mereka nggak ada yang berani satupun. Kalau mereka berani, maka tidak ada satu orang pun yang tercecer atau yang tertinggal di muka bumi ini mereka. Jadi mereka nggak mau, mereka lari. Kenapa? Karena mereka mencintai kehidupan dunia, melebihi dari siapapun. Maka Bapak lihat orang itu kaya-kaya semua, kan? Hartanya banyak, peringkat kekayaan dunia itu mereka semua itu. Nah, jadi itulah kehidupan mereka, betul-betul tamak dengan dunia itu. Dan mereka ingin hidup selama-lamanya, ribuan tahun mereka ingin hidup. Padahal itu tidak menjauhkan mereka dari azab. Nah, itu yang kemarin sampai di situ keterangannya. Nah, sekarang kita sambung. Bismillah. Kemudian ditutup dengan ayat Wallahu basirum bima ya'mal. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, itu juga untuk kita. Jadi kita baca Quran, walaupun itu untuk mereka, juga kita ambil hikmahnya untuk kita. Bahwa Wallahu basirum bima ya'malun. Bahwa Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kalau kita tarik ke diri kita apa? Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Nah, berikutnya kul mangkana aduwan Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika. Nah, kul katakanlah. Nah, itu kata kerja perintah ya. Kul itu berasal dari qala berkata, takulu engkau
sedang berkata, kul, katakanlah. Qala taqulu kul. Nanti masuknya di Rusia nanti, Pak. Itu hari-hari terakhir itu ya, perjalanan ini. Kul, katakanlah, mangkana barang siapa yang dia adalah aduan, musuh dari Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya dia. Nah, orang Yahudi itu, oh Jibril itu musuh saya. Dia temannya Mikail katanya. Jadi orang itu musuh dengan malaikat. Saking hebatnya dia ya. Kalau kita nggak berani kita musuh dengan malaikat. Dia mengatakan musuh kami tuh Jibril itu musuh kami. Nah, temannya Jibril, Mikail katanya. Karena apa? Padahal kata Allah, Mikail dan Jibril itu sama-sama utusan Allah. Jadi Nabi juga utusan Allah, malaikat juga utusan Allah. Artinya yang membawa berita atau membawa pesan dari Allah. Proses pesan itu melalui malaikat, lalu ke Nabi, lalu baru sampai ke kita. Jadi malaikat bagian dari Rasul. Kul mangkana aduwan Jibril. Nah, katakanlah barang siapa yang menjadikan musuh Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya dia Jibril itu nazalahu, dia menurunkan kepadanya, berarti dia itu siapa? Allah. Allah menurunkan kepadanya ala kalbi, ke atas hati engkau. Jadi yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ada Jibril yang masuk dalam hati Nabi Muhammad, langsung ke hatinya. Nah, ini yang dianggap musuh oleh si orang Yahudi tadi. Padahal Jibril itu memasukkan wahyu, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Qalbika bismillah, dengan izin Allah. Jadi semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Begitu juga dengan kita punya pikiran baik, nah itu izin Allah semuanya. Kita punya perasaan enak, itu izin Allah. Kita punya apapun yang terasa sama kita, semuanya adalah bismillah. Ala kadika bismillah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan itu membenarkan. Akar katanya sadaqah, polanya fa'ala. Jadi orangnya musaddiqan, membenarkan. Nah, siapa ini? Membenarkan ini adalah Al-Qur'an tadi. Musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan apa yang ada pada mereka itu. Yaitu apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Jadi Al-Qur'an itu sama. Membenarkan apa yang dalam Taurat ada dalam Al-Quran, apa yang dalam Injil ada dalam Al-Quran, tapi dengan catatan yang asli. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Wahudan itu artinya petunjuk. Petunjuk ya, petunjuk itu tentu ibaratnya itu membuat kita jadi benar ya. Petunjuk itu bukan membuat kita salah. Petunjuk jalan ke Jakarta dari Sentul, ya, itu berarti dari Sentul kita ke Jakarta dengan petunjuk itu kita sampai. Nah, petunjuk ini juga gitu. Kita dari Allah kan kembali kepada Allah. Nah, ini petunjuknya. Apa itu? Al-Quran. Nah, zaman dulu itu juga Taurat jadi petunjuk bagi kaumnya pada saat itu. Injil juga petunjuk bagi kaumnya pada saat itu. Nah, Al-Quran untuk akhir zaman. Nah, ada lagi setelah Al-Quran. Apa itu? Wahuda wa busyra. Petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira. Kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Apa itu kabar gembiranya? Mungkin di ayat sebelumnya ada, coba lihat itu ya. Kabar gembira itu misalnya gini. Wabasyiril ladzina amanu. Nah, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu berita gembiranya. Bukan berita disediakan neraka, kata Allah kan. Nah, itu berita petakut, itu bukan berita untuk kita. Kalau berita untuk kita adalah wabasyiril ladzina amanu, kabar gembirakanlah mereka yang telah percaya kepada Allah dan telah beramal soleh, annalahum, bahwasanya bagi mereka adalah surga dan tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu kabar gembira. Jadi Al-Quran adalah hudaw wa busyra lil mu'minin. Nah, jadi semua kitab Allah pada zamannya seperti itu. Taurat zamannya seperti itu, Injil zamannya seperti itu, Zabur juga seperti itu. Dan maksud juga Al-Quran pada zaman sekarang, yang berlaku sekarang adalah hudaw wa busyra lil mu'minin. Dan itu adalah kabar gembira, petunjuk dan kabar gembira bagi kita, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita punya kabar gembira. Tentu kabar gembira, hati kita senang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kabar gembira, tentu senang ya. Ya. Bu Ida, Indah Kasih, ibu, mantu ibu naik pangkat, nah, berita gembira kan. Bu, cucu ibu mau lahir, nah, berita gembira.
Ya. Bu, ada orang mau ngasih nanti duit 3 miliar, berita gembira kan. Tapi kalau berita petakut gimana? Ibu hati-hati, musuh ibu akan membunuh ibu nanti. Nah, misalnya itu tuh berita petakut itu ya. Nah, bagi orang Muslim, semua Al-Quran itu adalah berita gembira baginya. Wa huda wa busyra. Ya kalau orang Muslim baca Quran kegesa-gesa, berarti nggak apa dia. Orang Muslim atau orang mukmin baca Quran senang dia. Kenapa? Berita gembira baginya. Banyak berita gembira di Al-Quran. Nah, itu untuk kita semuanya. Kalau kita baca berita gembira, senang kan? Nah, jadi kalau kita baca Quran tergesa-gesa atau bosan atau apa, berarti kita Al-Quran bagi kita bukan berita gembira. Dilanjut lagi berarti bukan orang mukmin kita. Dia orang mukmin senang baca Quran karena dia senang membaca berita gembira. Nah, jadi gitu ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, mangkana aduwwan lillah. Nah, tadi dikatakannya kan Jibril itu dia musuh sama dia. Nah, tahulah barang siapa yang musuh dengan Jibril, pasti musuh kepada Allah. Karena Jibril dan Mikail itu satu paket. Mangkana aduwwan lillah, dan barang siapa yang musuh dengan Allah, wa malaikati, dan kepada malaikatnya. Jadi Allah katakan, malaikat itu kalau musuh dengan malaikat, tadi kan orang Yahudi itu musuh dengan Jibril. Coba bayangin orang itu bisa musuh dengan malaikat. Itu kelakuan orang itu ya. Nah, mangkana aduwwan lillahi, dan barang siapa yang musuh dengan Allah, wa malaikati, dan malaikatnya tadi dia ya, wa rusuli, dan rasulnya, wa Jibril, dan disebutkan khusus, dan Jibril, wa Mikail, dan Mikail. Nah, dia mengatakan musuh kepada Jibril dan teman sama Mikail. Nah, Allah tegaskan bahwa Jibril dan Mikail itu semuanya adalah Allah, Rasulullah, utusan Allah, tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau musuh sama Jibril berarti musuh juga sama Mikail. Nah, maka musuh juga sama Allah. Nah, jadi tidak bisa, oh ini musuh sama malaikat ini, teman sama malaikat itu, nggak bisa. Mereka sampai ke sana apanya. Mangkana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, mereka dianggap dia cap sebagai orang kafir. Nah, saya baca ini juga sama amati gramatikalnya, bukan fa'innahu. Apa beda fa'innahu dengan fa'innallah? Nah, fa'innallah di sini ditekankan bahwa Allah betul-betul musuh bagi orang kafir. Nah, kalau fa'innahu ya musuh juga, tapi tingkatnya itu penegasannya apa? Di bawah fa'innallah. Fa'innallah, maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada innahu nanti ya. Nah, di konteks itu innahu itu mungkin di ayat tersebut adanya lebih rendah dibanding kalau innallaha. Nah, jadi sini fa innallaha aduwwal lil kafir, dan sesungguhnya Allah betul-betul musuh bagi orang-orang kafir. Jadi Allah murka kepada orang kafir. Allah murka kepada orang-orang yang seperti itu, yang menentang kalimat Allah, nggak percaya kepada Nabi Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal sebelum Nabi Muhammad turun, mereka sudah tahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad melebihi mereka mengenal anak-anaknya. Nah, di kitab mereka tertera apa ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Ya, cuma tadi mereka nggak mau mendengarnya, ya karena mereka dengki, perasaan iri, dengki itu yang menyelimuti hati mereka. Andaikan Nabi Muhammad itu lahir dari turun mereka, mungkin mereka akui. Tapi karena bukan turunan mereka, mereka tidak akui. Sama juga kita mungkin sekarang ini, kalau misalnya bersaing, katakanlah bersaingnya di pemilihan Pak RW, satu keluarga kita, satu orang lain. Kita dukung keluarga kita. Begitu yang menang orang sana, ya kita nggak ngakui. Karena bukan dari keluarga kita. Nah, ada orang seperti itu. Nah, itu perasaan iri, dengki. Nah, itu. Fa innallaha aduwwal lil kafir. Sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, mungkin bisa satu ayat lagi. Disambung dengan misalnya, disambung lagi bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna, dan sungguh-sungguh. Nah, itu kalau ketemu la dan qad itu betul-betul penekanan. Dan sungguh-sungguh walaqad, dan sungguh-sungguh anzalna ilaika. Kami telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat bayinah, ayatim bayinah, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang tegas, ayat-ayat yang tidak ada kontradiksinya, ayat-ayat yang bisa diaplikasikan, ayat-ayat jelas dan terang. Jelas sekali, tidak ada lagi keraguan dalamnya. Tidak ada yang bengkok, tidak ada yang melanggar fitrah.
Tidak ada yang cacat dalam ayat ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Bapak-bapak, ibu coba carilah. Ada nggak kelemahan ayat? Ada nggak kesalahan ayat? Ada nggak? Misalnya kita ahli dalam bidang misalnya sains dan teknologi atau bidang astronomi, cari ayat yang bertentangan dengan astronomi. Ada nggak ayat? Nggak ada. Misalnya disebut di sini di ayat itu misalnya bumi bulat. Nah, ada nggak bukti bahwa bumi itu datar? Atau Allah bicara tentang kami ciptakan berpasang-pasangan, atau ada nggak makhluk muka bumi yang tidak berpasang-pasangan? Mungkin 3 gendernya, ada nggak? Nggak ada. Atau Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Ada nggak makhluk Allah selain manusia yang lebih hebat dari manusia? Nggak ada. Malaikat sendiri pun masih di bawah manusia. Makanya malaikat disuruh sujud kepada Adam. Kenapa? Karena utamaan manusia itu. Benar ayatnya jadinya. Manusia kalau misalnya taat kepada Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Tapi sebaliknya, apabila dia tidak menggunakan akalnya, dia lebih hina dari binatang. Itu ayat yang jelas semuanya itu. Ada nggak yang bertentangan? Allah menurunkan air dari langit. Ada nggak air dari yang lain? Dari sumber lain? Nggak ada. Kalau ada di sumber lain, berarti ayatnya salah. Nah, kemudian Allah katakan juga kemarin bahwa manusia diciptakan dari setetes mani, air. Ada nggak manusia yang tercipta dari bukan itu? Nggak ada kan? Nah, itulah kebenaran, maksudnya itu ayatin bayyinat. Ayat-ayat yang jelas, yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau zaman dulu, kalau zaman Nabi berserta dengan mujizat-mujizat. Nah, kemudian wama yakfuru biha illal fasikun. Dan tidaklah kafir kepadanya itu kecuali orang-orang fasik. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran, maka gelar kita fasik. Jadi banyak gelar orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Kadang-kadang disebut fasik, kadang-kadang disebut zalim, kadang-kadang disebut kafir, kadang-kadang disebut perusak, dan sebagainya. Banyak gelarnya. Jadi di sini dikatakan, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh-sungguh kami telah menurunkan kepada engkau suatu keterangan yang nyata, keterangan yang jelas, yang tidak ada salah. Nah, wama yakfuru, dan tidaklah dia ada yang kafir pihak kepada ayat tadi, kepada keterangan tadi, ilal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Fasik ya, jadi orang-orang fasik yang percaya. Fasik itu orang-orang yang selalu berbuat maksiat pada Allah, pengen berbuat maksiat aja. Yang dilarang oleh Allah dikerjakan, yang disuruh malah nggak dikerjakan. Jangan mabok dia. Jangan berjudi dia. Jangan berzina, malah dia berzina. Tapi pada saat disuruh salat, kagak. Disuruh puasa, kagak. Ada dia Muslim dia ngaku Islam. Nah, orang-orang seperti itu termasuk orang-orang yang fasik. Yang dilarang dikerjakan, yang diperintah nggak dikerjakan. Kita sebaliknya ya, orang muslim kita orang baik, kita orang beriman, kita disebut oleh Allah orang-orang yang beruntung. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, banyak gelar. Pada saat kita melakukan kebaikan juga banyak gelar, yang baik-baik, yang positif. Kita dalam masyarakat kan itu juga ya. Kalau kita baik, pergi ke masjid, siapa itu? Oh, anaknya ramah itu. Di sisi lagi, siapa itu? Orangnya baik. Siapa itu? Oh, dermawan itu. Nah, banyak gelarnya kan yang baik-baik kan. Tapi sebaliknya kalau kita kena atau melakukan satu perkataan yang sia-sia atau yang berbuat maksiat, siapa itu? Sampah masyarakat. Siapa dia itu? Oh, tukang onar. Siapa lagi namanya? Oh, itu orang yang tidak bisa diajak kompromi. Banyak nama kita. Nah, itu juga Al-Quran. Begitu kita melanggar perintah Allah, banyak gelar yang tersemat ke kita. Di sini disebut ilal fasikun, kecuali orang-orang fasik. Orang fasik itu tidak mau percaya kepada atau kafir dia kepada ayat-ayat Allah. Nah, kita insya Allah percaya kepada ayat-ayat Allah. Mungkin satu lagi bisa ya. Awakul lama, dan apakah dan ketika ahadu mereka berjanji, dan satu perjanjian. Mereka berjanji ini dengan sebuah ketetapan,
Apa? Nabazahu, mereka fariqum minhum. Maka sebagian mereka itu melemparkan perjanjian itu. Nabazah itu melempar, membuang, membatalkan, cuek dengan janji. Mereka nggak mau menepati janji. Janji apa di sini? Janji taat, bahwa janji akan beriman kepada Rasulullah. Dulu ceritanya pada saat mereka perang, mereka meminta tolong kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad. Kalau memang Nabi Muhammad utusanmu, ya Allah, menangkan kami dengan ini, dan kami akan percaya kepada Nabi Muhammad nanti kita. Nah, tapi setelah diberikan kemenangan, mereka datang Nabi, mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya. Nah, itu janji mereka ya. Awakul lama ahadu ahdan. Nabazahu fariqum minhum. Maka sebagian mereka, fariqum minhum itu tarik ke depan sebagai pelakunya, fariqum minhum. Sebagian dari mereka, nabazahu, melemparnya. Melempar apa? Melempar perjanjian tadi. Yang sudah disepakati bersama, dilemparkan. Nah, itu istilahnya dulu. Kalau kita ada apa tuh? Dibatalkan, ditarik kembali, dicuekin, udah dilempar. Dilempar ke belakangnya, bal aksaruhum la yu'minun. Dan sebagian mereka tidak beriman. Sebagian besar mereka tidak beriman. Saya sekali lagi kalau baca-baca seperti ini, bersyukur kita Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Kita jauh dari Nabi, daerahnya jauh, waktunya jauh. Kalau masih di Arab Saudi masih ada dilihat bukti-bukti kan. Kita kan enggak. Tempatnya jauh, waktunya jauh, tapi beriman. Nah, itu yang dipuji oleh Nabi. Nanti aku akan akan datang orang-orang setelah kamu nanti kepada bersahabat yang orang itu lebih dicintai. Nabi mencintai kita semuanya. Kenapa? Mereka tidak melihat aku, mereka tidak pernah melihat bertemu dengan aku, tetapi mereka percaya kepada aku. Siapa mereka itu? Ya kita di sini ini. Kita percaya pada Rasulullah, kita percaya pada apa yang dibawanya, dan kita mengamalkannya. Sehingga kita sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka terbukti pada beliau meninggal, apa kata beliau? Ummati, ummati, ummati. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, bahwa orang itu ada yang menganggap musuh dari malaikat. Nah, kita enggak ya. Ada yang menganggap musuh dari malaikat, dan mereka orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kita pun tidak ya. Mereka membantah nabi mereka, bahkan sebagian nabi mereka bunuh. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.